Halo pemirsa, senang sekali saya Alda Gustari dan rekan saya Mahir Pratama dapat menemani kembali Anda pada hari ini Jumat 30 April 2021 tentunya di acara Suara Parlemen Petang. Nah Mahir, ini kan sudah di akhir minggu kedua Ramadan ya. Mahir, kalau misalnya kita lihat memang sudah beberapa orang nih mulai pergi mudik ya. Sudah ada yang mulai curi-curi mudik sebelum nanti tanggal 6 Mei dilarang. Nah Mahir sendiri nggak mudik kan? Nggak dong, kita taat pemerintah, aturan pemerintah. Kita tidak mau Indonesia menjadi India yang kedua, di mana tsunami COVID melanda negara India. Kita tidak mau Indonesia menjadi India yang kedua, tsunami COVID juga terjadi di Indonesia. Ya, makanya ini kita harus tetap hati-hati ya Mahir. Tentu. Jangan sampai kalaupun nanti kita mudik ke kampung halaman, ini kita lepas protokol kesehatan. Itu jangan sampai ya Mahir ya. Itu harus kita lakukan demi keselamatan kita bersama, dan Indonesia terbebas dari COVID, ekonomi akan menjadi naik kembali. Dan THR akan full kalau kita misalkan ekonomi kita baik. Amin, iya, itu kita harapkan ya. Sekali. Dan pemirsa, untuk mengawali Suara Parlemen Petang pada hari ini kami sudah menyiapkan headlines media online. Dan headline media online pertama akan dibacakan oleh rekan saya Mahir Pratama. Berikut headline media online. Dan pemirsa, headline media online yang pertama datang dari detik.com. Masa pengetatan mudik, stasiun Pasar Senen dipadati oleh penumpang. Stasiun Pasar Senen, Jakarta dipadati calon penumpang kereta api hari ini. Padahal pemerintah telah resmi melarang mudik lebaran mulai 6 hingga 17 Mei tahun 2021 dengan masa pengetatan mulai 22 April hingga 5 Mei dan 18 hingga 24 Mei 2021. Antrian untuk melakukan Genos test maupun swab antigen di stasiun Pasar Senen juga tampak mengular. Begitu pula dengan antrian di pintu keberangkatan. Salah satu calon penumpang kereta Mata Raja tujuan Semarang, Ratna, bersama keluarganya mengaku sengaja mudik hari ini. Dia memilih untuk mudik lebih cepat sebelum larangan mudik diberlakukan. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara mengenai mudik, pasti seperti yang sudah saya singgung tadi, sudah mulai ada orang yang curi-curi untuk mudik. Dan Kemenhub sendiri bilang kalau misalnya mudik tahun ini tidak dilarang, sudah ada 81 juta pemudik yang akan mudik nih Mahir. Ya, itu potensi-potensi yang harus diminimalisir oleh pemerintah ya. Dengan adanya pelarangan mudik, maka potensi 80 juta pemudik itu bisa kita perkecil mungkin, walaupun kita tidak menampik adanya masyarakat-masyarakat yang melakukan mudik lebih awal atau juga melalui jalan-jalan tikus yang tersebar di berbagai media sosial. Ya, betul sekali. Dan masuk ke informasi selanjutnya pemirsa dari fifa.co.id, yaitu Fadlizon mengatakan Munarman dekat dengan polisi dan Pak Tito. Politisi Partai Gerindra Fadlizon heran dengan penangkapan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Munarman bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus teroris. Menurut Fadli, kasus yang menjerat Munarman sudah terlampau lama. Fadli mempertanyakan mengapa polisi baru sekarang menjerat orang kepercayaan Habib Rizik Syihab itu. Fadli mengaku mengenal dekat dengan Munarman. Dia juga mengatakan jika pejabat negara sekarang pernah juga dekat dengan Munarman. Munarman dekat juga dengan polisi, dengan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekarang. Selama dia mengenal Munarman, lanjut Fadli, Munarman memang aktif sebagai aktivis HAM. Dalam catatannya, Munarman saat ini berprofesi sebagai lawyer, advokat. Pernah di YLBHI, di Kontras, hingga pernah menjadi pengacara Freeport, di mana perusahaan ini diketahui milik Amerika. Dan kita beralih ke media yang ketiga, pemirsa, dari okezone.com, resmikan Gereja Bethel Indonesia, Anies, toleransi umat beragama berjalan dengan baik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan toleransi umat beragama di ibu kota berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu mendukung renovasi Gereja Bethel Indonesia atau GBI Amanat Agung.
Menurutnya, pemerintah hadir untuk segala kebutuhan umat beragama. Anies menjelaskan, selama puluhan tahun, kisah perjalanan jemaat GBI telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di penjaringan. Ini adalah sebuah kisah hadirnya tempat peribadatan yang tidak hanya memfasilitasi kegiatan ibadah, tapi juga kerukunan antar warga yang ada di sekitarnya. Moto dari GBI yaitu tidak boleh ada siapapun yang kelaparan, serta merasakan kekurangan di sekitar lingkungan gereja. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan Harmony Award tahun 2020. Indikator keberhasilannya adalah menjaga sikap toleransi antar umat beragama dengan nilai yang sangat tinggi. Nah, ini salah satu berita yang membuat saya tersenyum ya, Mahir, di tengah masa pandemi dan juga mungkin beberapa hari yang lalu juga banyak berita duka. Ini adalah salah satu berita yang membahagiakan karena akhirnya Jakarta ini ditetapkan sebagai salah satu kota yang toleransi beragamanya tinggi ya, Mahir ya. Betul sekali, Alda. Di lain pihak yang beberapa waktu yang lalu viral bahwa Fauzang yang mencenderai nilai-nilai toleransi kita, ternyata di Indonesia itu nilai toleransi sangat tinggi. Jangan sampai ada oknum-oknum terbaru, oknum yang lain yang mencenderai nilai-nilai toleransi kita, karena kita sudah erat, sudah menjunjung nilai-nilai toleransi tersebut. Ya, betul sekali. Jangan sampai cepat terpengaruh ya, Mahir. Betul, betul. Dan berita selanjutnya pemirsa dari republika.co.id. Polda Metro amankan bocah 12 tahun kemudikan truk kontainer. Polda Metro Jaya mengamankan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun sebagai pengemudi truk kontainer. Hal itu setelah video anak muda yang diduga asal Tasikmalaya, Jawa Barat tersebut beredar di media sosial. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomoyogo, belum menjelaskan secara detail mengenai kasus tersebut karena proses penyelidikan yang masih berjalan. Dan sebelumnya pemirsa beredar sebuah video viral di Instagram yang memperlihatkan seorang anak laki-laki mengemudikan truk kontainer seorang diri. Adapun keterangan dalam video viral yang diunggah di sebuah akun Instagram tersebut adalah sebagai berikut, yaitu viral di media sosial, aksi bocah 12 tahun yang berani dan mahir mengemudikan sebuah truk tronton. Dalam video tersebut, supir truk bocah ini sempat ditanya oleh sesama pengendara. Iya, informasi ini menjadi informasi yang sangat miris dan juga prihatin kita ya. Dan ini mungkin realitas yang terjadi di masyarakat, bukan cuman mengendarai truk kontainer. Kita bisa lihat beberapa kali mungkin anak-anak yang masih di bawah umur yang menggunakan sepeda motor dengan tidak menggunakan helm dan kebut-kebutan mungkin, itu menjadi prihatin kita sendiri. Iya, betul sekali. Dan ini juga menjadi salah satu catatan bukan hanya bagi pihak kepolisian, tetapi juga orang tua untuk dapat mengawasi anaknya, seperti itu. Ya, dan kita berlanjut ke informasi yang terakhir, pemirsa, dari Tempo.co. Jokowi tanda tangani Perpres Deputi Bidang Penandatanganan Darurat BNPB bisa diisi TNI dan juga Polri. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Aturan anyar tersebut mengatur jabatan Deputi Bidang Penanggulangan Darurat BNPB dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI atau anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Perpres nomor 29 tahun 2021 itu mengubah ketentuan pasal 73 dalam Perpres 1 tahun 2019 sehingga berbunyi jabatan di lingkungan unsur pelaksana diisi oleh aparatur sipil negara yang profesional dan ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian bunyi pasal 1 ayat 1 Perpres tersebut. Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 19 April tahun 2021 dan diundangkan sehari setelahnya. Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 73 Perpres nomor 1 tahun 2019 sebelumnya mengatur seluruh jabatan di lingkungan unsur pelaksana diisi oleh aparatur sipil negara yang profesional dan ahli sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan termasuk Deputi Bidang Penanggulangan Darurat BNPB. Nah, ini kalau misalnya saya membaca berita ini ya, Mahir, saya jadi punya harapan tersendiri nih bahwa ketika nanti sudah diisi oleh pihak dari TNI maupun Polri, penanggulangan bencana di BNPB ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya. Karena kan mereka sudah terlatih nih di lapangan ya, Mahir ya. Iya, kita harapkan tim ahli yang ahli di bidangnya juga dapat memberikan dampak positif di ranah BNPB, mengingat akhir-akhir ini kita mengalami banyak bencana, Alda, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Ya, betul sekali.
Dan pemirsa, selanjutnya adalah masuk ke rangkuman 3 tajuk sepekan. Dan tajuk pertama akan dibacakan oleh Mahir. Dan pemirsa, mudik dilarang, tapi wisata disarankan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melarang mudik saat Idul Fitri 2021. Namun, pemerintah mengajak masyarakat meluangkan waktu libur Idul Fitri 2021 ke sejumlah destinasi wisata lokal. Wajar jika DPR meminta pemerintah mengevaluasi serta mengkaji kembali rencana pembukaan destinasi pariwisata selama libur Idul Fitri 2021. Karena hal itu tidak selaras dengan kebijakan pelarangan mudik dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan mengeluarkan kebijakan satu arah dengan keputusan pemerintah yang melarang mudik Idul Fitri guna mencegah penyebaran COVID-19 akibat kerumunan orang di lokasi wisata. Sehingga pemerintah bersama stakeholder harus mempertimbangkan penutupan destinasi wisata selama libur Idul Fitri 2021 sebagai upaya mencegah kerumunan masyarakat yang berpotensi menjadi klaster baru COVID-19. DPR menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan mobilisasi selama libur Idul Fitri 2021 dan hanya beraktivitas di rumah saja guna mendukung upaya pemerintah memutuskan penyebaran COVID-19. Pengumuman tajuk sepekan ini berawal dari edisi hari Selasa tanggal 27 April tahun 2021 tentang mudik dilarang tapi wisata disarankan. Pemerintah secara resmi telah melarang mudik lebaran tahun 2021 mulai 22 April hingga 22 Mei tahun 2021. Hal itu diumumkan dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021 dari Satgas Penanganan COVID-19 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Pihak yang dilarang mudik yaitu semua masyarakat, khususnya aparatur sipil negara seperti pegawai negeri sipil dan anggota TNI Polri, pegawai BUMN, BUMD, pegawai swasta, pekerja mandiri. Pengecualian bagi mereka yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas seperti ASN, pegawai BUMN, BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah. Anggota Komisi 5 DPR RI Thoriq Hidayat menginginkan pemerintah memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat terkait larangan mudik. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Presiden Joko Widodo konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di satu sisi, pemerintah melarang aktivitas mudik, namun di sisi lain tempat wisata tetap dibuka. Kebijakan ini dinilai membingungkan. Puan mengatakan konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, mempertanyakan mengapa tempat wisata tetap dibuka. Sebab dibukanya tempat wisata akan memicu kerumunan di masing-masing daerah. Dan pemirsa, kita akan beranjak ke rangkuman tajuk sepekan dan kami akan hadirkan rangkuman satu tajuk sepekan yang kedua setelah tayangan berikut. Varian baru COVID-19.
tengah eksodus besar-besaran WNA India, ditemukan varian baru hasil mutasi COVID-19 sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan paling banyak ditemukan di kota besar yang berpenduduk padat, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Temuan ini berdasarkan metode rangkaian dari DNA atau RNA, whole genome sequencing, yang dilakukan pemerintah dalam memetakan sebaran varian baru. Setidaknya ada 3 varian COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia. 2 diantaranya adalah varian mutasi B117 dan E484K. Untuk itu, pemerintah harus memperketat mekanisme penapisan yang akan dilalui WNI maupun WNA yang masuk ke Indonesia, seperti di tempat pemeriksaan imigrasi atau pos lintas batas antar negara. Pemerintah harus meningkatkan jumlah vaksinator dan mengoptimalkan program vaksinasi jemput bola, khususnya vaksinasi kelompok lanjut usia. Karena berdasarkan pernyataan Kemenkes, vaksin yang digunakan pemerintah sekarang masih efektif untuk mencegah penularan varian baru virus tersebut. Jangan sampai Indonesia seperti India yang tidak bertanggung jawab pemerintahnya, sehingga ada 50 juta orang mandi bersama di Sungai Gangga. Jangan sampai Indonesia seperti India yang tidak bertanggung jawab pemerintahnya, sehingga ada ratusan ribu orang mandi bersama di Sungai Gangga. DPR mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M secara ketat, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Pemirsa, masuk ke tajuk edisi Rabu 28 April 2021, yaitu waspada varian baru COVID-19 asal India. Pemerintah saat ini tengah mengawasi munculnya mutasi baru virus COVID-19 di Sumatera, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kewaspadaan dilakukan karena varian baru COVID-19 dari India telah masuk ke Indonesia. Sebanyak 10 orang dinyatakan telah terpapar mutasi baru virus ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta aparat menindak tegas oknum mafia karantina. Menurut Sufmi Dasko, hal tersebut sangat membahayakan dan menjadi kekhawatiran tersendiri. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melkiades Lakalena meminta seluruh petugas pintu masuk Indonesia saling mengawasi satu sama lain. Melki menyayangkan adanya warga negara India yang lolos masuk ke wilayah Indonesia. Sanksi tegas bagi oknum mafia karantina harus diberikan karena telah mengancam keselamatan masyarakat. Melki berharap tak ada lagi mafia karantina lainnya. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan membawakan tajuk edisi Kamis 29 April 2021, yaitu proses hukum mafia karantina. Wakil Ketua Komisi Polisi mengungkap adanya mafia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang berperan meloloskan penumpang dari luar negeri tanpa karantina COVID-19 dengan membayar sejumlah uang usai adanya kasus warga negara Indonesia dari India berhasil kembali ke Indonesia tanpa mengikuti karantina COVID-19. Oleh karena itu, polisi harus menindak tegas oknum pelaku yang meloloskan warga negara asing dan juga warga negara Indonesia masuk ke tanah air tanpa adanya pemeriksaan kesehatan dan karantina sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku guna memberikan efek jera.
Hal ini bisa menjadi contoh bagi siapapun yang akan masuk ke Indonesia dari luar negeri untuk tidak menyalahi aturan kekarantinaan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Samping itu, DPR mendorong kepolisian untuk mengungkap jaringan komplotan mafia tersebut. Mengingat pelaku tidak mungkin bisa meloloskan seseorang yang datang dari luar negeri tanpa bantuan pihak lain. Polisi harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menyelidiki potensi keberadaan mafia ini di seluruh bandara dan pelabuhan laut di Indonesia. Karenanya, aparat perlu menelusuri apakah mafia tersebut juga berada di bandara dan pelabuhan laut lain yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI. DPR RI berharap aparat keamanan dan Kementerian Kesehatan dapat memperketat pengawasan terhadap seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang datang dari luar negeri, sehingga tidak ada yang bisa meloloskan diri dari aturan karantina COVID-19 selama 14 hari. Ke tajuk edisi Kamis tanggal 29 April 2021 terkait dengan proses hukum mafia karantina. Wakil Ketua Komisi DPR RI Ahmad Syahroni mengkritik Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kedatangan 135 orang warga negara India masuk ke Indonesia di tengah lonjakan kasus COVID-19. Menurutnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham seharusnya tidak sembarangan memberikan izin masuk ke Indonesia terhadap warga negara asing dari negara yang sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Dia menyatakan Ditjen Imigrasi Kemenkumham seharusnya meningkatkan kewaspadaan terkait kedatangan WNA. Pasalnya, kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia bisa mengalami peningkatan bila Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengizinkan WNA masuk secara sembarangan. Polda Metro Jaya menetapkan 4 tersangka kasus mafia karantina di Bandara Soekarno-Hatta. Para tersangka tercatat beberapa kali meloloskan warga negara Indonesia dan warga negara asing dari luar negeri tanpa menjalani karantina. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menyebut keempat tersangka berinisial JD, S, RW, dan GC. Terkait kejadian mafia yang loloskan warga negara Indonesia dari karantina, epidemiolog Mas Dalina Pane menegaskan hal itu termasuk pelanggaran hukum sebagaimana aturan protokol kesehatan. Pelaku perjalanan harus menjalani karantina 14 hari setibanya di tanah air. Adanya praktik mafia karantina dibeberkan Polda Metro Jaya, terdapat oknum-oknum yang meloloskan karantina para pelaku perjalanan dari India yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada tanggal 25 April 2021. Tindakan tersebut tidak akan ditolerir lantaran melanggar protokol kesehatan dan karantina kesehatan. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiko Adisasmito, menegaskan tidak mentolerir adanya oknum mafia yang meloloskan karantina, bahwa jangan pernah bermain dengan nyawa. Wiku mengimbau kepada WNI yang datang dari India dengan kesadaran diri agar melakukan karantina demi keselamatan bersama. Para WNI pendatang diingatkan tidak sekalipun mencoba melanggar ketentuan ini karena berpotensi akan mendapatkan konsekuensi hukum. Ya, dan pemirsa, demikianlah 3 tajuk dan juga media online yang sudah kami sajikan di Suara Parlemen Petang. Dan saya Alda Gustari beserta rekan saya Mahir Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap menjaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa.